Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. KTT ASEAN ke-43 yang baru saja berakhir, pertemuan antar negara-negara ASEAN ini menghasilkan sejumlah kesepakatan dan kerjasama konkret. Namun sejumlah isu masih tersisa, diantaranya sengketa laut di Cina Selatan dan penyelesaian masalah Myanmar. Sehingga hal ini menjadi pekerjaan rumah selanjutnya bagi Laos yang memegang keketuaan ASEAN berikutnya. Rangkaian konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-43 yang digelar di Jakarta 5 hingga 7 September 2023 telah selesai diselenggarakan. Dalam pidato penutupan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa KTT ASEAN menghasilkan puluhan dokumen dan kerjasama konkret. Selama 3 hari ini, 12 pertemuan KTT telah diselenggarakan dan menghasilkan 90 outcome documents dan sejumlah kesepakatan konkret dengan mitra. Meski menghasilkan sejumlah kesepakatan konkret, sayangnya tak ada kemajuan berarti terkait dua isu besar yang selama ini menjadi pembahasan, yakni sengketa di Laut Cina Selatan dan penyelesaian masalah Myanmar. Terkait permasalahan Laut Cina Selatan, belum ada kesepakatan lebih lanjut lagi selain kesepakatan panduan untuk percepatan negosiasi aturan main di Laut Cina Selatan. Dalam hal South China Sea, ASEAN juga nggak bisa menyelesaikan karena memang bukan mandatnya ASEAN untuk menyelesaikan persoalan South China Sea dalam konteks maritime delimitation atau dispute adalah responsibility dari masing-masing claimant untuk menyelesaikan dan bernegosiasi sendiri. Dalam pertemuan para pemimpin ASEAN dan Tiongkok, semua pihak menyambut baik kesepakatan panduan untuk mempercepat negosiasi Code of Conduct yang telah lama mandek. Code of Conduct in the South China Sea tadi sudah saya sebutkan, yang tujuannya tentunya adalah mempercepat penyelesaian negosiasi COC dengan hasil yang efektif dan substantif. Namun di waktu yang hampir bersamaan, Tiongkok justru merilis peta baru yang memperluas klaim mereka di Laut Cina Selatan yang semula 9 garis putus menjadi 10 garis putus. Sementara terkait penyelesaian konflik Myanmar, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya implementasi 5 poin konsensus untuk menyelesaikan masalah Myanmar. Untuk menciptakan perdamaian selalu butuh waktu yang panjang, tapi tidak apa, kita harus terus melakukan, kita harus terus berjuang. Dan ASEAN tidak akan tersandra oleh isu Myanmar. Kapal ASEAN harus terus melaju untuk mewujudkan perdamaian, mewujudkan stabilitas, mewujudkan kemakmuran. Brunei Darussalam, Kamboja, dan Indonesia yang secara berturut-turut menjadi ketua ASEAN sejak 2021 masih belum berhasil menyelesaikan krisis di Myanmar meskipun telah mengupayakan berbagai cara. Selama 2 tahun terakhir saya rasa memang proses implementasi dari 5-point consensus sangat berbeda dari masing-masing chair. Dari era Brunei, era Kamboja, dan sekarang Indonesia yang mempunyai approach yang berbeda-beda. Jadi ketidakkonsistenan dari implementasi 5-point consensus adalah salah satu masalah yang saya rasa masih menghantui proses ASEAN membantu Myanmar. Sejumlah kesepakatan yang berhasil dicapai dalam KTT kali ini antara lain terkait pengembangan baterai kendaraan listrik, percepatan pelaksanaan regional cross-border payment dan local currency transaction, serta 90 proyek dengan nilai ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta dan Washington DC, Ahadian Utama, Yuni Salim, dan tim VOA. Pemirsa, indeks harga konsumen terbaru yang diterbitkan Biro Statistik Ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan laju inflasi di Amerika Serikat selama 2 bulan berturut-turut. Di luar data ini, tingginya harga memang terus dirasakan konsumen yang menyebabkan berkurangnya pembelanjaan sekunder, sehingga banyak warga yang mengajukan bantuan pangan terhadap pemerintah. Darurat pandemi disebut telah meningkatkan jumlah adopsi hewan peliharaan. Tapi di tempat pelatihan anjing, Furry Paws, Chicago, bisnis melatih binatang peliharaan belakangan relatif sepi. Our services are not needed as much just because the cost of living all the way around has gone up. Gas went up, insurance went up, rent went up. I also feel like a lot of people started losing their jobs. So with that being said,
Same thing with us, less dogs, less people, and it put us in a tight situation. Untuk bertahan, Furry Paws akhirnya memohon dan menerima hibah dari pemerhati UMKM. It's a small business, all these expenses, like at the end of the day, you're like, whoa, I'm paying all these expenses and it's barely surviving. Masih di Chicago, sebuah tempat penyaluran bantuan pangan belakangan lebih ramai didatangi warga yang tercekik tingginya inflasi. The first thing people want to know is, do I have eggs? Do I have eggs? Because eggs are so high. They say they're so high. Yes, they are affecting us. They even affect me from shopping. I look at them and pass them by sometimes, unless it's a real need, you know. And I force myself to spend that money. But yeah, it's hard, and especially when you're on a limited income, it's definitely hard. Harga telur dan bahan makanan lain sempat meroket awal 2023 sebelum kemudian kembali stabil. It's $5 for that's a large eggs of 12. And that's too much when you have a family of 6 or more. The cost of living goes up and they give us extra wages. You still getting the same thing because it be still more taxes by the time you come home with your paycheck. It's still the same thing or a little bit less. So you really still not making as much as you think you making, but you're not. Setelah sempat mereda memasuki pertengahan 2022, salah satu indikator utama laju inflasi, indeks harga konsumen, kembali meningkat. Data terkini menunjukkan harga rata-rata meningkat 0,6% secara bulanan dan 3,7% secara tahunan, naik dari bulan sebelumnya yang menunjukkan kenaikan 3,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan harga bensin menjadi faktor utama yang kembali meningkatkan harga. Berakhirnya tambahan bantuan pangan era pandemi pada awal 2023 dan tingginya laju inflasi meningkatkan jumlah warga yang memohon bantuan pangan termasuk ke lembaga amal di Chicago dan sekitarnya. Menurut pantauan pemerintah daerah Illinois, mayoritas penerima bantuan pangan negara bagian ini adalah keluarga dengan anak kecil, sementara sepertiga adalah lansia atau warga dengan disabilitas. Dari Chicago, Illinois, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih pemirsa Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UB TV. Saya Belinda Amanda pamit, sampai jumpa.